Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Senang sekali di kesempatan kali ini kita hadir kembali di kuliah bersama Ustadz Edi Hamdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, episode yang lalu kita sudah membahas tentang nabi dari era Nabi Musa, kemudian Nabi Yusa bin Nun, kemudian Nabi Samuel. Nah, setelah itu tentu saja masih di tanah Palestina ya. Palestina ya. Yaitu para kaum Bani Ismail. Bani Israel. Bani Ismail, salah. Ismail teman saya. Baik. Seperti biasa mitra muslim, sebelum nonton kita nih mengikuti kisah-kisah para nabi, boleh di like, di share juga boleh, dan subscribe ya. Kita tunggu, dan tentu saja kita lanjut di episode ini. Kita akan berbicara tentang Nabi Daud alaihissalam. Oke, ya, silakan dimulai Ustaz. Baik, terima kasih Mas Didin. Nabi Daud populer. Iya. Ya, kalau kemarin kurang populer kan Samuel. Mungkin Mas Didin baru dengar kan? Iya, Samson mungkin ada filmnya kan? Ada. Samson and Delilah ya. Kemudian sekarang David yang mungkin dia populer karena memang dalam Al-Quran ada 25 nabi, salah satunya adalah Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman. Bermula sebetulnya dari yang kemarin tuh Din, yang waktu Nabi Samuel itu mengutus atau mengangkat raja atas permintaan Bani Israel, di mana Bani Israel minta supaya diangkat satu raja supaya mengumpulkan suku-suku yang 12 itu. Taulut ya. Maka terpilihlah Taulut atau Seul. Bisa Seul, bisa Taulut, pokoknya sama orangnya. Maka dia jadi pimpinan. Kemudian mempersiapkan diri untuk perang melawan Amalek yang di Gaza ya, yang besar-besar itu. Nah, kemudian dari sekian ribu terpilihlah 313. Hanya 313 inilah yang berperang melawan jumlah yang besar dari Palestina. Itu dipimpin oleh Raja Saul atau Raja Tolut. Dari bahasa Arab Tolut atau bahasa Ibrani disebut Saul. Nabi Daud itu sendiri lahir pada saat itu Nabi Daud usianya antara 10 sampai 15 tahun. Oh, masih gitu ya. Iya. Masih meningkat remaja saja. Nah, ketika peperangan ini terjadi, Nabi Daud diperintahkan oleh bapaknya yang namanya Yasi atau Yusa gitu, bapaknya Daud. Jadi ketika peperangan terjadi, bapaknya Daudnya sedang mengembala kambing. Tidak ikut perang, kan usianya masih 15 tahun ya. Muda, belum ada kewajiban untuk berperang. Jadi dia tidak termasuk yang 313. Makanya dikatakan 312 atau 313. Apakah 313 yang termasuk Daud dan termasuk panglima perangnya si Saul tadi? Ya, tapi jumlahnya sekian ya. Nah, waktu Daud kecil lah, katakan Daud remaja ini diperintahkan oleh bapaknya yang namanya Yasa, tolong lihat saudara-saudara kamu. Kan Nabi Daud punya kakak, saudara. Tolong lihat saudara-saudara kamu yang sekian orang, apakah selamat gak peperangannya gitu. Jadi suruh, sementara Daud lagi mengembala. Pergilah Daud nggak sengaja ke tempat peperangan tadi. Ngelihat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya selamat enggak peperangan melawan. Karena musuhnya kan gede-gede. Terjadilah pertemuan dua kubu yang berbeda, Bani Israel dengan Palestina atau Amalek. Peristiwanya begini, dalam peperangan biasanya zaman dulu itu panglima perang dengan panglima perang musuh harus berhadapan dulu. Head to head. Head to head langsung. Langsung panglima perangnya ya. Iya. Pokoknya kalau sekarang kalau ibarat main catur kan pionnya dulu, rajanya belakangan. Nah, ini dia. Kalau ini langsung ya berhadapan ya. Jadi berhadapan. Akhirnya kata si Saul, panglima perang, siapa yang berani ngadepin si
Jalut atau Goliat itu. Kan pimpinannya Goliat. Oh iya. Kata si Jalut, kata si Tolut, kata saya. Semua gemetar gitu. Ya lihat sosoknya yang begitu tinggi besar gitu 2,5 kan. meter kan. Gemetar semua takut. Padahal iman mereka sudah kuat kan, udah diuji. Iya. Udah diuji sebelumnya dari kan. sekian ribu yang tersaring 300 sekian. Tersaring lah ya 300, tapi ngeliat musuhnya gede-gede, takut juga, ngeper juga. Iya. Pusing si Saul. Si Panglima perang tadi. Panglima perang Bani Israel. Akhirnya pokoknya begini deh, siapa yang berani menghadap si Jalut atau Goliat, saya nikahkan sama anak saya. Kata Panglima perang Bani Israel ya. Iya, karena kelihatannya Panglima perang juga takut. Jadi bikin sayembara ngedadak. Gak ada yang berani. Kebetulan ada si Daud kecil 15 tahun. Gitu lagi. Yang mau nengok kakaknya gitu. Disuruh orang tuanya ayahnya ya. Akhirnya dia maju. Dia maju kecil. Saya melawan Anda. Lah nggak diaku sama si Goliat. Ente anak kecil. Iya. Nggak dianggap ya pokoknya. Iya. Ya kan perang pakai perisai. Iya, perisai lah, baju apa namanya, baja segala macam gitu kan. Iya. Nah Daud cuman bawa ketapel sama batu 3 biji. Iya, karena habis mengembala kambing. Gitu. Ketapel cuma 3 biji. Batunya 3 gitu. Buat tadi bawa. Dia bilang saya melawan. Walaupun saya pengembala, tapi saya bisa melawan macan-macan yang ada di hutan itulah, katakan gitu. Kan mengembala kambing pasti macan. Iya. Itu saya lawan. Apalagi kau. Iya. Macan yang mengganggu kambing-kambingnya ya. Kambingnya dia lawan gitu. Jadi mungkin dari situ dia punya keberanian. Akhirnya udah 3 kali tuh. Udah pulang ya gitu. Anak kecil saya nggak tega gitu. Tapi Daud tetap pengen ngelawan. Langsung disikat kena jidatnya. Pakai ketapel apa begitu, pokoknya alat zaman dulu lah. Alat kalau di alat bandring gitu ya. Dibandring gitu ya. Jatuh langsung, mati, pala dipenggal, dibawa palanya. Wow. Kaget semua. Kaget dia. Ini anak kecil siapa nih? Ternyata Nabi Daud pernah didoakan oleh Nabi Samuel. Jadi Nabi Daud pernah didoakan oleh Nabi Samuel bahwa kau nanti akan memimpin Bani Israel. Tapi dia masih kecil. Gitu. Jadi ada keberanian dia untuk menghadapi. Akhirnya ya dinikahkan, kan menang. Dari usia remaja dinikahkan dengan anak panglima perang tadi? Bukan salah itu. Nanti dia nikah kemudian dia nikah sama anaknya si Tolut raja Tolut. Ya, Raja Tolut tadi. Tolut. Nikahkan. Ya katakan menang lah, pesta ya. Dalam kondisi begitu, orang-orang lebih tertarik sama Daud dibanding panglima yang tadi. Orang lebih cinta sama Nabi Daud. Lebih jadi perhatian gitu. Gitu. Dan akhirnya ya perkembangan zaman lah, katakan Nabi Daud dinikahkan dengan anaknya Saul tadi atau Tolut. Nikahlah dia dengan Tolut, putrinya. Tapi kan si panglima cemburu. Kenapa yang ngetop dia bukan saya? Akhirnya karena dia kayak memimpin perang gitu. Iya. Akhirnya cemburu dan mau dibunuh. Jadi Nabi Daud pernah mau dibunuh oleh Saul tadi, si panglima perang. Dan alhamdulillah ya tidak terjadi. Memang tidak ada cerita kalau Nabi Daud dibunuh oleh. Tapi Nabi Daud akhirnya mencoba popularitas dia makin meningkat. Dia mencoba menggabungkan, Daud ini kan keturunan dari Yahuda. Dia menggabungkan dengan Benyamin, Simon, Efraim atau Yusuf itu digabungkan menjadi satu. Akhirnya jadilah satu kerajaan yang kuat besar, Bani Israel. Maka terbentuklah persatuan antara Bani Israel dan ditunjuklah raja, yaitu Daud. Jadilah King David. Jadi kalau zaman sekarang mah dia merangkul semuanya ya, berkoalisi gitu kan. Jadi kuat. Nah, Daud atau Nabi Daud yang mau dibunuh sama si Saul tadi, akhirnya Saulnya minta maaf.
bahwa mengakui kesalahannya. Bahwa dia ingin membunuh Nabi Daud karena cemburu, popularitas dia kalah. Akhirnya terjadilah peperangan tetap antara Palestina dengan perang masih jalan. Terus ya. Terus akhirnya wafatlah Saul beserta seluruh anak-anak. Saul tuh. Tapi dalam waktu yang berbeda apa pas saat perang? Enggak, saat perang tapi bukan saat itu, setelah itu ya. Nah, Daud beristrikan salah satu anak daripada si Saul tadi. Jadi bisa dikatakan Nabi Daud ini pertama kali tinggal di Hebron. Oh, Hebron. Dia tinggal di Hebron, anaknya 6. Saya tidak tahu apakah anaknya 6 atau istrinya 6 saat itu. Ya, saya kurang jelas, tapi yang jelas katakan anaknya 6 yang disebut dengan anak bikir. Anak bikir itu anak yang pertama, anak tertua. Ada 6 orang, berarti kalau anak bikir atau anak tertua ada 6 orang, ini pasti istrinya 6. Oh gitu ya. Gitu. Dari masing-masing istri satu ya, anak. Kelihatannya gitu ya. Jadi, karena disebutkan dalam kitab anaknya bikir itu 6. Kemudian dia pindah ke Bethlehem, itu anaknya 12. Nambah 6 lagi. 6 tambah 12 jadi berapa tuh? 12. 6 tambah 12, 18. Kurang lebih anaknya 18. Itu yang saya baca dalam kitab-kitab yang saya pernah terima. Ya. Jadi anaknya 12, banyak lah anaknya gitu ya. Jadi akhirnya Bani Israel dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja David atau King David atau Nabi Daud tadi ya. Jadi memang Raja King David disebut King karena dia pemersatu Bani Israel. Kalau ceritanya ke belakang lagi, Bani Israel di bawah Nabi Musa, ada Nabi 12 Musa wafat, 12 dibawa lagi oleh Yusha. Kemudian Yusha wafat, dilanjutkan Samuel. Samuel mengangkat Saul. Kemudian lahirlah Daud alaihissalam dan dia mempersatukan seluruh bangsa Bani Israel yang 12 suku itu menjadi satu kesatuan, yang di utara, yang di selatan disebut jadi satu dan menjadi kekuatan, menjadi katakan republik lah ya. Atau ya bukan republik. Masih raja kan? Ya raja, iya. Jadi kerajaan pertama Bani Israel ya zaman Nabi Daud alaihissalam. Kalau Samuel kan dia sebagai nabi aja, bukan panglima. Tapi David panglima juga, nabi juga. Gitu. Jadi dua-duanya karena Samuel kan mengangkat panglima Saul tadi kan dia. Jadi dia nah Daud ini atau David disebut oleh Bani Israel, dia bukan nabi. Dia adalah king, raja. Di kitab-kitab mereka nggak ada nabi. Tapi kita sebagai umat Islam mengatakan dia adalah nabi. Salah satu mukjizatnya adalah Nabi Daud alaihissalam kan menerima Zabur. Zabur. Kalau kitab suci ya. Kitab sucinya Zabur. Ya. Kelebihan dia adalah ketika membaca Zabur atau surat-surat Zabur itu suaranya sangat indah sekali. Tilawahnya sangat indah sekali. Jadi punya kelebihan suara yang sangat indah. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an ketika sedang bertasbih, burung-burung yang di atas itu berhenti. Saking indahnya mendengar suaranya ya. Gunung-gunung dan burung-burung itu terdiam. Saking mendengar keindahan daripada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Daud dengan kekuatannya dia bisa membuat pedang dengan tangannya. Besi. Nah, besi biasanya harus dipanaskan, terus ditipiskan gitu kan dengan palu yang besar. Ya mungkin juga sama, cuman di tangannya sendiri yang membuat gitu ya. Jadi itu kedua. Jadi ahli membuat pedang. Ahli yang membuat pedang. Ya. Jadi dia mencari nafkahnya dari situ. Dari pekerjaannya dia sendiri. Kita ngambil hikmahnya bahwa Nabi Daud memang berusaha dari tangannya sendiri. Yang ketiga, Nabi Daud membagi harinya dengan berbeda-beda. Sebagai raja dia punya satu hari khusus untuk Bani Israel. Hari lain khusus beribadah. Kalau dia sudah ibadah tidak boleh satupun masuk ke rumahnya. Kemudian ada satu hari khusus untuk pemerintahannya. Jadi sudah diatur. Jadi pada hari Senin misalnya tidak boleh orang bertemu dengan dia. Ini dia fokus ibadah. Ya, berarti emang saat itu udah berbagai aspek kepentingan yang dikelola oleh Nabi atau King David tadi ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh beliau sendiri gitu betul. Kan ya. Jadi mujizatnya salah satu itu. Kemudian mungkin buat mitra muslim tahu bahwa mungkin ada begini, Nabi Daud dalam Taurat dikatakan bahwa Nabi Daud ini pernah jatuh cinta dengan namanya Bathsheba, perempuan.
perempuan cantik yang sedang mandi, kemudian Nabi Daud melihat wah itu perempuan cantik, dilihat siapa suaminya, ternyata itu adalah istri Uria. Uria itu panglima perang zamannya Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud memerintahkan, udah kalau gitu perang nanti Uria jadi pimpinan perang sana paling depan, supaya mati. Setelah mati maka dikawinkanlah si Uria tadi. Enggak, Bathsheba itu dinikahkan sama Nabi Daud. Ini kan apa namanya? Kisah yang diciptakan oleh kitab sebelah. Jadi masa seorang nabi sampai sejauh itu. Iya. Ini salah satu. Jadi ada perbedaan versi versi mereka, dan ya sesungguhnya mungkin juga tidak demikian gitu kan. Iya, kita menolak gitu. Karena itu peristiwa itu ada diciptakan dalam Taurat. Karena Nabi Daud dianggapnya istrinya 100, kemudian ya seks lah segala macam. Jadi sangat saya tidak pantas untuk menyatakan di sini. Kesankan seperti itu. Betul. Kalau seorang nabi kan terbebas dari hal yang buruk ya tentu saja. Betul. Iya. Padahal kan sekarang kita kenal puasa Daud, hari ini puasa besok tidak. Itu kan luar biasa itu sampai saat ini, sampai zaman zaman Rasulullah pun sudah dilakukan hal itu ya, sampai ke kaumnya sampai saat ini. Kaum akhir zaman seperti kita ini kan ada terkenal dengan puasa Daud. Iya, yang saya pikir sangat luar biasa ya. Betul. Sehari puasa, sehari tidak, terus sepanjang masa, sepanjang hidupnya gitu ya. Nah, dari beberapa istri, kalau beberapa istri zaman dulu oke lah. Iya. Beberapa istri, salah satunya adalah putranya dari istri entah yang keberapa gitu, dia punya anak namanya Sulaiman. Oh, yang kemudian jadi Nabi Sulaiman. Nah, jadi suatu ketika, jadi katakan satu hari di mana hari ibadah. Hari ibadah tidak boleh satupun orang mengganggu Nabi Daud. Iya. Termasuk istrinya. Tidak boleh karena dia lagi khusyuk beribadah. Jadi datanglah 2 malaikat. Tiba-tiba ada di depan dia, kaget. Ini siapa yang suruh masuk nih? Siapa yang buka pintu nih kok 2 orang tiba-tiba masuk ya? Iya, 2 orang manusia. Untuk manusia. Berupa manusia ya? Manusia. Dikatakan saya datang untuk mencabut nyawa. Bisa tapi malaikat maut ya? Iya, malaikat maut yang mencabut nyawa. Oke, siap, kata Nabi Daud. Karena usianya sudah 100 tahun. Sebetulnya jatah Nabi Daud itu 60 tahun. Yang 40 tahun itu dikasih hadiah dari Nabi Adam. Jadi ada di episode kita bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian dia diberikan kehidupan, kemudian dilihatlah, inilah kata Allah, inilah keturunanmu nanti. Ada yang ada sebutir yang bercahaya. Ini siapa ini? Ini nanti cucumu, keturunanmu. Siapa namanya? Daud. Berapa usianya? 60 tahun. Bolehkah saya kasih nambah usia saya, dipotong buat dia? Silakan. Akhirnya dikasih. Jadi usia Nabi Daud yang tadi 60 menjadi 100. Itu dalam sebuah kitab riwayat dikatakan demikian. Jadi Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Luar biasa ya. Kan kalau Nabi mau meninggal harus harus ditanya dulu. Saya mau nyambut nyawa pelan-pelan. Saya malaikat gitu kan. Nabi pasti jawabannya nanti aja. Nah kan seperti juga Nabi Musa kan. Saya mau nyambut tuh. Siapa lu dipukul kan. Nabi Musa, Nabi Daud juga gitu. Memang semua sudah dicatatkan oleh Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Lauhul Mahfuznya sana ya. Dan akhirnya ketika dia wafat siang hari. Terik panas banget. Sangat terik, akhirnya diantar oleh 40.000 Bani Israel. Ya, di Palestina. Saat sudah wafat atau? Sudah wafat, sudah nyawanya sudah diambil, dan kemudian dimakamkan. Kemudian dalam usia 100 tahun, kondisi ini panas terik ya, mungkin jam-jam 9-10 kali ya saat itu. 40.000 kan berdesakan orang yang mengantar. Akhirnya, putranya salah satu putranya banyak nih, Din. Putranya banyak. Salah satu putranya yang jadi Nabi Sulaiman. Sulaiman dia minta tolong kepada burung hudhud untuk menaungi jemaah dalam pemakaman. Iring-iringan jenazah tadi Nabi Daud. Ya, hanya Adam tuh burung semua pada diam. Burung semua, jadi sayapnya disuruh direntangkan, gitu ya? Sehingga orang yang ingin memakamkan Nabi Daud itu merasa teduh. Iya.
Dia dimakamkan, menurut kisah dimakamkan di Zion, Gunung Zion. Gunung Zion. Nah, Gunung Zion itu gunung bahasa Arabnya Jabal Sohyoni, bahasa kitanya Gunung Zion. Zion nama Zionis. Zion. Di daerah mana? Di Palestina. Palestina ya? Palestina, kita pernah ke sana. Oh, yang kita lewat yang ke arah Tel Aviv ya? Enggak, masih di Yerusalem. Masih dalam Yerusalem. Ya. Oh. Jadi ada pintu di situ, pintu Daud. Oh iya. Di dekat Yerusalem. Dia dimakamkan di situ dalam usia 100 tahun. Baik. Dan kisah Nabi Daud ini memang jarang kita dengar ya, tapi hari ini Mitra Muslim sudah tahu kisah tentang Nabi Daud yang kemudian berputrakan seorang Nabi Sulaiman. Betul. Jadi di episode berikutnya kita akan bercerita tentang putranya itu ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan buat mitra Muslim mungkin saya bisa membagi sedikit bantuan untuk menggali lagi Nabi Daud, bahwa Nabi Daud dalam Al-Quran diceritakan sebanyak 16 surat. 16 kali ya, disebutkan 16 kali ada di Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah ayat 251, ada surat An-Nisa ayat 163, ada surat Al-Maidah surat 78, ada surat An-An'am ayat 84, ada surat Al-Isra ayat 55, ada surat Al-Anbiya di 78 dan 79, surah An-Naml ayat 15 dan 16, kemudian surat Saba 10 dan 13, kemudian surat Shad 17 sampai dengan 30, 17, 22, 24, 26, 30. Ini mungkin mitra Muslim bisa lebih menggali lagi kisah yang kita ceritakan, karena saya mengambil dari Quran yang ada di kisah Nabi Daud. Daud. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz Edi Hamdi. Ya. Dan mitra Muslim, tentu saya episode berikutnya kita akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Terima kasih, jangan lupa juga subscribe, like, dan boleh di-share. Kita pamit. Baik, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like, Subscribe and share. sampai jumpa. Sampai ketemu.